Tuhan Anda eksis secara realitas, otomatis dia terbatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena realitas dari tubuh Tuhan itu sendiri, dia sangat-sangat kelihatan, bisa dipandang oleh mata, dan tidak akan pernah mungkin sesuatu yang kelihatan di satu tempat juga akan kelihatan di tempat lain. Maka dari itu, Tuhan yang dieksistensikan secara realitas tidak akan pernah mungkin dia bisa transenden. Betul? Baik. Nah, ini adalah debat anak Batak dengan Ardiansyah ya. Nah, di sini yang pertama saya mau bahas, Yesus eksis secara realitas. Apakah dia tidak transenden? Nah, ini yang ditanya sama Ardiansyah ini. Yesus sebagai manusia tidak mengubah sifat transenden Tuhan. Tuhan Yahweh adalah satu, dan inkarnasi Yesus adalah cara Tuhan menampakkan diri secara imanen atau hadir dalam dunia fisik tanpa kehilangan sifat transendennya. Jadi, meskipun Yesus eksis secara nyata sebagai daging dalam rupa manusia, Tuhan tetap dianggap transenden, yaitu melampaui batasan-batasan ruang dan waktu. Sifat ilahi Tuhan tetap tidak terbatas dan melibatkan kedaulatan secara kehadirannya yang tak terbatas, bahkan ketika Tuhan mengambil rupa manusia dalam Yesus Kristus. Inkarnasi Yesus dipandang sebagai cara unik di mana Tuhan mengekspresikan dirinya di dalam dunia fisik. Kita bisa melihatnya. Nah, yang kedua, apakah Tuhan bisa bermanifestasi atau imanen di tempat yang berbeda dalam waktu bersamaan? Nah, ini rada berat nih. Jadi, harap Anda simak baik-baik ya. Tuhan bisa bermanifestasi atau imanen di tempat berbeda dalam waktu bersamaan terkait dengan pemahaman Tuhan adalah satu atau Esa. Nah, ini tentu berbeda dengan pemahaman Tritunggal ya. Tuhan memiliki kemampuan untuk hadir secara imanen di berbagai tempat pada saat yang bersamaan. Ini mencerminkan konsep bahwa kehadiran Tuhan tidak terbatas oleh batasan ruang dan waktu. Dalam pemahaman saya ya, Tuhan memiliki kemampuan untuk bersamaan aktif di seluruh penciptanya tanpa dibatasi oleh keterbatasan temporal atau spasial. Nah, yang ketiga yang ditanyakan oleh Ardiansyah ini, nah, apa contoh dalam Alkitab Tuhan hadir dalam lebih dari satu manifestasi berbeda dalam waktu bersamaan ya. Satu contoh yang sering dikutip adalah saat Yesus Kristus diidentifikasi sebagai manifestasi Tuhan bersamaan dengan kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa baptisannya. Nah, misalnya pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus turun seperti merpati dan suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kupilih, kepadanya kuserahkan kehendakku." Nah, itu tertulis dalam kitab Matius 3, 16-7. Di sini kita bisa melihat manifestasi yang bersamaan dari Yesus sebagai anak Allah yang dibaptis, Roh Kudus turun, dan suara dari surga mengidentifikasi Yesus sebagai anak Allah. Nah, ini dia manifestasi yang berbeda dalam waktu bersamaan ya. Yang keempat, imanen dalam setiap individu dengan geografis berbeda. Individu-individu yang menjalani pengalaman spiritual merasakan kehadiran Tuhan atau kesadaran ilahi di dalam diri mereka, bahkan jika mereka berada di tempat atau geografis yang berbeda. Nah, ini kita yang berbicara hari ini seperti itu. Ini mencerminkan keyakinan akan kehadiran Tuhan yang imanen yang dapat dirasakan oleh hati nurani dan kesadaran manusia. Dan Tuhan juga tetap transenden. Ya, paham ya? Oke, yang kelima, lidah-lidah api di kepala masing-masing dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, pada hari itu para rasul berkumpul dan Roh Kudus menurunkan dirinya kepada mereka dalam bentuk lidah-lidah api yang turun dan tinggal di atas kepala masing-masing. Nah, pemahaman teologis dari peristiwa ini dapat mencerminkan konsep bahwa Tuhan hadir melalui Roh Kudus dalam bentuk atau manifestasi yang sama, lidah api lebih dari satu masing-masing orang yang berkumpul. Ya, paham ya?
lidah-lidah api menandakan manifestasi kehadiran Tuhan yang kuat dan memberdayakan. Meskipun ini menciptakan pengalaman manifestasi Tuhan yang banyak secara bersamaan, konsep ini tetap menyatakan bahwa Tuhan tetap transenden, yaitu melampaui batasan-batasan ruang dan waktu. Nah, dalam hal ini Tuhan menunjukkan dirinya secara imanen melalui Roh Kudus, memberikan pengertian akan kehadirannya yang aktif dan kuasanya yang bekerja dalam dan melalui umatnya. Nah, jadi Tuhannya orang Kristen luar biasa ya. Jadi dia sekalipun bermanifestasi dalam bentuk yang berbeda dalam waktu bersamaan, tetapi itu tidak menghilangkan sifat transendennya. Nah, itu Tuhan bermanifestasi. Nah, kenapa sampai bisa seperti itu? Nah, itulah namanya Tuhan. Ketika kita berbicara tentang Tuhan, ya kita harus memahami Tuhan dari konsep Tuhan itu sendiri. Tentunya kita belajar dari Alkitab. Oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih. Bagaimana menurut Anda? Kasih di kolom komentar. Nah, kalau Anda punya pandangan lain, kasih di kolom komentar. Oke?